Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sejahtera ya. Dan saya harapkan semuanya teman-teman yang dimanapun berada bisa menonton dan bisa memahami apa yang akan saya sampaikan nanti, dan juga bisa memberikan jawaban tentang bagaimana caranya. Kalau sebelumnya misalkan kita tidak mengerti apa itu blockchain, kenapa kita harus tahu tentang blockchain dan pentingnya blockchain itu di Forsas, kenapa Forsas itu menggunakan blockchain seperti itu kan. Blockchain itu sendiri merupakan salah satu pilar dari beberapa pilar Forsas lainnya ya. Blockchain itu menduduki posisi yang pertama di Forsas, makanya salah satu pilar Forsas yang pertama yaitu blockchain. Pengertian blockchain itu sendiri, blockchain itu merupakan bukan sebuah sosial media, bukan juga robot, bukan juga kecerdasan buatan. Tapi blockchain itu merupakan sebuah teknologi yang mendasari uang digital, seperti halnya Bitcoin, Ethereum, ataupun Tron dan lain-lainnya seperti itu. Blockchain itu merupakan sebuah teknologi yang sangat bagus. Generasi berikutnya dari internet dan menjadikan banyak hal bagi bisnis dan juga masyarakat. Jadi manfaat dari blockchain itu sendiri sangatlah banyak ya. Manfaat buat bisnis, manfaat buat masyarakat itu sangatlah besar. Sehingga kenapa kita harus benar-benar tahu dan bisa memahami arti dari blockchain itu sendiri. Kemampuan spesial dari blockchain itu sendiri, blockchain itu bisa menciptakan yang namanya smart contract seperti itu. Di Forsas salah satu pilarnya yaitu smart contract. Tapi di kesempatan kali ini yang akan kita bahas, yang akan saya sampaikan yaitu tentang blockchain dan cara kerjanya, manfaatnya bagi kita, bagi pelaku bisnis, bagi Forsas itu apa, seperti itu. Blockchain itu memiliki transaksi yang sangat transparan antara kedua belah pihak tanpa membutuhkan beberapa pihak atau banyak pihak seperti itu. Hanya memerlukan dua belah pihak yang sangat transparan, dan bahkan ketika kita sudah melakukan transaksi itu tetap akan tersimpan di database atau di blok itu sendiri yang menghubungkan antara blok dan blok sebelumnya. Jadi database atau transaksi yang sudah dilakukan itu akan tersimpan selamanya, dan bahkan itu tidak bisa dihack oleh siapapun seperti itu. Itulah salah satu kelebihan dari blockchain itu sendiri. Blockchain itu merupakan sebuah teknologi yang revolusi teknologi. Tentunya seperti itu bagi bisnis, menyimpan banyak data, bisa kita pelajari semua segala macam, dan bahkan data-data di situ yang sudah tersimpan tidak akan hilang sampai kapanpun. Transparansi dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama dalam melakukan sebuah transaksi. Kita bisa contohkan di sini bedanya antara antara transaksi biasa yang biasa kita lihat dalam bisnis atau transaksi komersial. Itu mereka memang bekerja sangat baik, namun akan muncul masalah-masalah baru. Misalkan seperti yang kita lihat di sini, Budi mau membeli rumah, cuman sebelum Budi membeli rumah itu membutuhkan banyak sekali perantara. Misalkan di sini yang bisa kita lihat lawyer pertama, dari lawyer pertama ke agen, kemudian ke lawyer yang kedua. Setelah ini setelah ini udah fix, udah kelar, maka dilakukannya yang namanya transfer ke owner, kemudian bertemulah dengan penjual. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama, dan bahkan biaya juga yang dikeluarkan oleh sang pembeli. Misalkan di sini yang dikeluarkan oleh Budi itu tidaklah sedikit seperti itu. Beda halnya dengan blockchain, karena blockchain itu memiliki smart contract. Jadi selain transparan juga tidak membutuhkan perantara yang sangat banyak dan juga biaya yang sangat kecil. Bisa dilakukan hanya dalam hitungan menit. Misalkan Budi di sini mau membeli sebuah rumah, hanya membutuhkan
data, misalkan data-data dari rumah tersebut, kemudian setelah diberitahukan maka transaksi dilakukan dan deal pun, rumah pun bisa dibeli oleh Budi seperti itu. Itu salah satu kelebihan dari blockchain itu sendiri. Banyak sekali manfaat dari blockchain ini ya. Merupakan sebuah kesempatan besar dan juga kesejahteraan. Aset yang paling berharga di era digital ini adalah data, seperti itu. Blockchain ini bisa menyimpan data di situ dan sampai kapanpun data itu akan terus tersimpan di buku besar dan terus terhubung. Walaupun blok-blok baru sudah terbentuk, tapi blok-blok yang lama itu masih tersimpan di sana, seperti itu. Kita misalkan bisa lihat salah satu contohnya di sini ya. Salah satu contoh dari blockchain itu sendiri, kita bisa lihat di sini sebuah transaksi, misalkan di sini kita lihat, kita klik data transaksi di sini, kita pergi ke data transaksi. Kenapa saya bilang tadi tidak membutuhkan banyak perantara, tapi hanya membutuhkan kedua belah pihak setelah deal, karena blockchain ini peer to peer, artinya transparan. Jadi dari pihak A kemudian ke pihak B, maka terjadilah yang namanya transaksi. Itulah transparansi dari blockchain itu sendiri. Dan seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasannya data-data yang sudah dilakukan sebelumnya tetap tersimpan seperti ini. Jadi data-data ini tetap akan tersimpan sampai kapanpun. Dan data di sini yang kita lihat bersama di sini ya, ini terkonfirmasi dan sukses, ini akan terus bertambah. Ini merupakan salah satu data transaksi dari semua orang yang melakukan transaksi itu tersebut. Seperti itu. Itulah manfaatnya dari blockchain. Salah satu contohnya lagi seperti halnya pembuat konten ya. Seperti halnya pembuat konten, tanpa adanya blockchain, maka pembuat konten itu atau seorang konten kreator itu tidak akan memiliki yang namanya hak cipta. Kalau tidak memiliki yang namanya hak cipta, maka konten yang dia buat bisa diambil orang, bisa diupload kembali, dan bahkan orang yang merupload itu akan menghasilkan lebih banyak uang daripada sang kreator. Makanya kalau sang kreator tidak bekerja sama dengan blockchain, maka dia akan sangat rugi tenaga, rugi waktu, rugi uang juga. Tapi dengan adanya blockchain terbentuklah yang namanya hak cipta. Setelah ada hak cipta, setelah bekerja sama dengan blockchain, setelah menggunakan blockchain itu sendiri, muncullah yang namanya hak cipta. Setelah adanya hak cipta, maka konten-konten yang dia buat, konten-konten yang sudah dibuat oleh dia itu tidak akan mudah direupload oleh orang lain tanpa adanya izin dari sang kreator. Itulah gunanya blockchain. Seperti itu. Jadi sangat banyak manfaat sekali. Makanya kenapa Forsas itu menggunakan yang namanya blockchain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya mengerti, mudah-mudahan bisa paham. Dan kalau misalkan ada pertanyaan atau ada hal yang kurang difahami, bisa tulis di kolom komentar. Dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Forsas.